Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman bonsai dimanapun berada. Berjumpa lagi bersama saya Eka Wahyudi dalam channel YouTube Ayo Belajar Bonsai. Oke teman-teman, saya selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang barokah dan panjang umur, dan tentunya kita dijauhkan dari virus COVID-19 yang sedang mewabah ya. Terus kemudian saya juga berharap kepada teman-teman supaya selalu mematuhi protokol kesehatan ya, dengan cara menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, dan menggunakan masker bila bepergian ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di hadapan saya ada sebuah bahan asam jawa ya teman-teman ya, Tamarindus indica ya teman-teman. Pohon ini saya dapatkan dari teman-teman pendongkel dari Jawa ya teman-teman ya. Ini sekitar 7 tahun yang lalu teman-teman. Prosesnya udah cukup lumayan panjang nih. 7 tahun yang lalu menghidupkan terus memproses, dan memprosesnya pun belum maksimal ya teman-teman ya. Karena terlalu liar, terus terlalu besar, terus percabangannya terlalu besar, susah dibentuk ya teman-teman ya. Ini terus ada yang kena penyakit teman-teman, mati nih ya. Ada kayak seperti apa, semut yang ngelubangin batangnya ya teman-teman. Jadi pada mati cabang teman-teman. Pada kesempatan pagi ini saya akan membuat percabangan dan perantingan ulang teman-teman. Karena banyak yang mati ini, jujur aja banyak yang mati ini. Ini yang saya buat sebagai mahkota teman-teman, mahkota utama nih, dari sini ke sini mati teman-teman tuh, karena batangnya ini ada lubangnya seperti digerogotin apa itu, kayak ulet apa semut itu, jadi mati nih dari sini. Terus kemudian ini nanti penggantinya nih, pengganti mahkota nih, ya teman-teman ya. Dan pada waktu 2 bulan yang lalu, karena terlalu liar ya teman-teman, terlalu kepanjangan ya, daripada pengepresannya nanti saya buang begitu aja, sayang mubazir, makanya saya cangkok nih teman-teman. 2 bulan yang lalu saya cangkok nih, ada 4 cangkokan, dan alhamdulillah udah tumbuh akar, dan nanti akan saya potong ya. Yang pertama, mungkin langkah yang pertama saya akan potong hasil cangkokan ini teman-teman, supaya nanti kelihatan. Terus kemudian saya baru melihat cabang-cabang mana dan ranting-ranting mana yang harus kita hidupkan untuk kita pakai ya teman-teman. Ya teman-teman ya, ini cangkokan ini udah ada akarnya. Terus kemudian karena kemarin panasnya terlalu terik ya teman-teman di Depok, pada rontok daunnya. Ini saya udah mau akan panen nih. Mudah-mudahan akarnya nggak kering teman-teman, karena kemarin minggu-minggu kemarin tuh panas banget di Depok teman-teman, nggak ada hujan, tapi tetap saya siram sih teman-teman ya. Nah ini udah jadi, ini udah nanti akan jadi small atau mame ini nanti kalau hidup nih. Akarnya udah lumayan sih, tapi kering teman-teman. Mudah-mudahan hidup lah. Oke ya teman-teman ya, dari keempat cangkokan tadi saya udah potong ya, saya udah panen cangkokannya ya. Terus kemudian ini yang tadi saya bilang mahkota yang mati nih, ini mahkota yang mati. Mahkota yang mati ini saya akan ganti dengan ini, ada pertumbuhan nih dari sini nih ya, pengganti mahkota yang mati ini. Nah ini saya akan copot dulu ini kawat-kawatnya, saya akan lepas, terus kemudian saya akan potong. Jadi teman-teman, pohon ini saya tadi sudah cerita, saya dapat dari teman-teman pendongkel ya, itu 7 tahun yang lalu. Memang tingkat kesuburan pohon ini berbeda dengan pohon yang lain teman-teman. Karena dapatnya dari alam ya teman-teman, sangat
sangat ini ya, pertumbuhannya lambat, mungkin kaget ya, biasa di alam hidupnya makanannya banyak ya, terus kemudian di dalam potnya pot kecil ini, udah gitu saya siksa terus teman-teman, akarnya saya pecah-pecah, ini akarnya saya belah-belah, saya pecah-pecah, jadi pertumbuhannya kurang bagus teman-teman. Terus setiap ini pohon ini, jujur aja saya katakan ke teman-teman nih, ini mahkota ini udah 2 kali mati teman-teman. Awalnya di sini nih mati. Terus akhirnya ada pertumbuhan ini agak bengkok ini, ya udah terlanjur besar, saya hidupkan teman-teman ini. Ya. Jadi kesehatannya kurang kurang, untuk proses pertumbuhannya lambat. Udah 7 tahun saya proses ini teman-teman. Jadi alangkah baiknya sih sebenarnya menurut saya ya, budidaya memang ya, bukan dari dongkelan. Kalau dari dongkelan itu kalau subur, kalau lagi nggak subur ya susah. Ini menurut saya ya teman-teman ya, tapi kalau menurut yang lain ya mungkin punya tip tersendiri untuk membuat subur itu tanaman yang dari alam ya, bisa jadi. Nah ini akan saya potong, walaupun ini ada pertumbuhan ya, matinya dari sini ya teman-teman, ini ada pertumbuhan kan, tetapi nggak maksimal pertumbuhan ini. Saya potong dan saya akan ngambil yang masih muda ini. Ya hasil potongannya kita rapikan ya teman-teman ya, kita rapikan pakai catok. Kemudian saya kasih salep kambium untuk menutupi lukanya teman-teman. Oke teman-teman ya, setelah saya rapikan bekas potongannya, terus kemudian saya kasih salep kambium, baru saya melakukan proses pruning teman-teman ya. Yang ranting-ranting yang tidak saya pergunakan akan saya buang ya. Kayak gini nih, ini teman-teman nih, ini bisa menghambat proses sari makanan naik ke atas, kita buang aja nih, karena nggak dibutuhkan ini ya, ini nggak dibutuhkan. Lagi menutupin batangnya ya, gerak batangnya ketutup ya teman-teman. Ini kita buang-buang nih. Ini untuk teman-teman pemula jika mempunyai bahan seperti saya ini, ranting-ranting ini yang nggak kepake ini namanya ranting-ranting air nih, kita buang-buangin aja ya. Tuh, ini juga nggak kepake, kita buangin aja supaya proses sari makanan cepat sampai ke atas ya teman-teman. Jadi makanan mau suplai ke atas keambil sama dia dulu karena dia lebih di bawah. Ya teman-teman ya, saya lagi mijit-mijit ini teman-teman, karena ini udah terlalu besar. Ya teknisnya seperti biasa, kalau batangnya besar
mau dikawat dan pengarahan, kemudian mau diliuk-liukin, harus dipijit-pijit dulu ya teman-teman ya, supaya nanti nggak patah. Ini tip buat pemula loh ya, tip buat pemula. Kalau yang kecil ini masih bisa lah gitu. Jadi kita harus pijit-pijit dulu. Nanti ini saya mau jadiin background atau terusan mahkota ini teman-teman ya. Jadi mahkota ini bukan satu, dari sini ada dua, tapi memang kelihatan kurang bagus sih, tapi ya nanti kita arahkan aja. Oke ya, setelah itu saya akan melakukan proses pengarahan teman-teman ya. Teman-teman, saya akan melakukan proses wiring ya, dengan kawat bekas, kawat nomor 4 teman-teman ya. Kita cari lilitan yang kuat untuk pegangan teman-teman. Oke teman-teman ya, ini udah saya wiring ya, udah saya lilit kawat, walaupun menggunakan kawat-kawat yang bekas ya teman-teman. Baru nanti saya proses pengarahan ya. Setelah proses pengarahan baru saya pruning lagi yang bagian atas. Oke, ikutin ya teman-teman ya. Nah ini kan tadi dari bekas potongan cangkokan, terus kemudian ini yang saya hidupkan. Karena perbedaan besarnya ini sama ini nggak imbang, makanya ini akan saya loskan ya teman-teman, supaya hidup, nggak dipotong ya. Oke ya, cuman saya pengarahkan aja, saya pelintir supaya lebih bagus ya teman-teman ya, gerakannya ya lebih luas. Terus kemudian nih, ini saya ke atasin, pertumbuhan ke atas ini akan lebih cepat besar ya teman-teman ya. Nanti yang kita ambil ini, nanti kita potong lagi. Ya teman-teman ya, karena ini yang saya putuskan sebagai pengganti mahkota yang mati, terus ini saya potong ya teman-teman. Tadinya ada 2 untuk cadangan mahkota ya, tapi kayaknya kurang pas ya, lebih baik yang ini aja lah menurut saya. Ini makanya ini saya bikin bag dan ini saya potong karena udah besarnya udah cukup ya teman-teman ya. Makanya saya potong aja ini, buang ya teman-teman ya. Ini sekalian saya tarik nih teman-teman, karena ini udah besar untuk narik ini kawatnya. Ya teman-teman ya, tadi saya udah arahkan ya, udah selesai pengarahan, terus kemudian saya akan kurangin sedikit ya perantingannya ya sama daunnya ya teman-teman ya. Ini sengaja saya loskan supaya ini lebih besar, cepat besar ya. Terus kemudian ini sengaja saya loskan juga supaya ini seimbang ya, lebih seimbang lagi ya gerakannya ya. Makanya ini saya akan kurangin daunnya ya.
ya. Jadi teman-teman kalau mempunyai ini pohon seperti ini, biar diliarkan aja dulu ya teman-teman ya, kurang-kurangin biar tumbuh liar ke atas ya. Ini cepat besar nanti ke sini. Ini juga kurang besar nih untuk mahkotanya nih ya teman-teman ya, calon mahkota, bukan mahkota, calon mahkota ya. Kita potong-potong dulu supaya tarikannya lebih ini, lebih cepat besar ya teman-teman nanti. Jadi teman-teman jangan terlalu terburu-buru ya teman-teman ya, biarkan aja dia tumbuh dulu. Oh iya, mengingatkan sekali lagi nih buat teman-teman pemula yang baru bergabung nih, untuk mendukung channel saya supaya saya lebih semangat membuat video yang lain, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan update video terbaru dari saya ya, dan supaya channel ini lebih berkembang lagi teman-teman, dari dukungan teman-teman tentunya ya, khususnya teman-teman pemula ya teman-teman ya. Dan saya lebih semangat lagi membuat video-video yang lain ya teman-teman ya. Ini kita buang-buangin aja teman-teman, biar proses pertumbuhannya lebih cepat. Memang belum bisa dilihat bagus ya teman-teman ya, karena lagi proses ya teman-teman ya. Setelah saya proses dan ini hasil akhirnya ya teman-teman ya, belum selesai tentunya ya, ini masih sebuah proses teman-teman ya. Prosesnya masih terus berjalan, walaupun ini saya proses 7 tahun. Hasil dari mendongkel teman-teman, hasil dari mendongkel, dan ada kematian di sebelah sini teman-teman nih, saya kasih tahu nih, mati nih karena busuk ya teman-teman ya, akarnya kan proses menghidupkan ya. Jadi akarnya ini saya naikin teman-teman, saya naikin terus kemudian saya tarik terus kemudian saya pecah-pecah, sadis ya itu ya, padahal itu pohon baru hidup 1 tahun itu, saya koprek-koprek akarnya dan jadinya kayak gini teman-teman. Jadi memang filosofi bonsai itu harus bersabar teman-teman ya, ini tingkat kesabarannya kurang ya teman-teman, jadi jadinya seperti ini. Terus kemudian saran saya untuk teman-teman, khususnya untuk teman-teman pemula, berbudidaya itu lebih indah menurut saya ya, karena sesuai dengan hati kita ya berbudidaya itu. Jadi tadi saya udah contohkan ke teman-teman, ada beberapa 1, 2, 3, 4 ya tadi yang saya cangkok ya. Nanti akan saya tanam nih hasilnya nih. Akan saya tanam, kemudian saya mendapatkan 4 pohon baru, pohon asem baru ya teman-teman ya. Ini jadi daripada limbah kita buang, kita potong, terus kemudian sayang ya, saya cangkok, saya menunggu 2 bulan untuk proses pertumbuhan akar ya teman-teman. Ini saya ngajarin untuk teman-teman pemula khususnya ya. Pohon asem itu kalau kita cangkok terus kemudian peliuk-peliukannya kita bikin se ekstrim mungkin juga bisa aja, sesuai dengan daya imajinasi kita ya, itu bisa aja ya. Jadi ini pohon ini lingkarannya segini, seberapa nih lingkar batangnya ini. Tuh lingkar batangnya udah lumayan besar, dan kemungkinan tumbuh di alam liar juga udah puluhan tahun ini teman-teman. Terus pas 7 tahun yang lalu ini jadi cerita, teman-teman pendongkel ini udah hidup cuman belum bisa tumbuh subur ya. Saya bayarin ya, waktu itu saya bayarin, terus kemudian saya bawa ke Jakarta sini, ke Depok sini, dan saya tanam di pot ini nih, udah 7 tahun. Dan ganti medianya saya telat juga ini teman-teman, ini baru 4 kali ganti media ini selama 7 tahun saya tanam ini. Jadi proses pertumbuhannya juga kurang maksimal ya. Terus begitu tumbuh liar, saya cuekin aja nih tanaman, jadi terlalu besar. Akhirnya saya melakukan pengepresan kan, ini pengepresan nih, ini pengepresan, dan ini mahkotanya mati. Mahkota ada 2 sebenarnya awalnya. Ini mahkota kedua ini mati juga. Ini mahkota utama di sini teman-teman. Jadi ini mahkota nggak center nih sebenarnya, tapi ini saya belokkan untuk mensiasatin. Saya belokkan barangkali nanti kelihatan indah ya setelah ini besarannya sama itu. Terus karena ini masih kecil, saya nggak potong mahkotanya, ininya atasnya. Ntar kalau udah pertumbuhannya udah mulai seimbang baru saya potong sesuai dengan harapan ya, mahkota. Terus ini juga ya,
Kenapa ini saya nggak potong? Ini karena untuk mengejar besarnya ini supaya lebih ideal besarnya. Kenapa ini saya nggak potong? Sama jawabannya itu ya. Ini juga saya nggak potong. Dari segini masa segini, ya kan kayaknya nggak masuk akal banget ya. Kurang bagus ya nanti. Jadi prosesnya baru begini ya teman-teman ya. Semuanya butuh proses, nggak ada yang instan dan kita harus bersabar ya. Itu tentunya untuk membuat sebuah karya seni, utamanya seni bonsai ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya rasa presentasi di pagi hari ini saya akhirin dan saya rasa udah cukup. Dan kemudian nanti kalau ada teman-teman yang mau bertanya-tanya ya tolong ditulis di kolom deskripsi ya teman-teman, supaya nanti bisa feedback kita ya, dan insya Allah akan saya jawab nanti. Dan mengingatkan sekali lagi supaya saya lebih semangat lagi, jangan lupa like, komen, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya teman-teman mendapatkan update video terbaru dari saya. Saya akhirin, mohon maaf bila ada kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.